Hai, back again with Mudaspa dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini, gue mau ngomongin sebuah plugin yang baru-baru ini gue lihat iklannya di Instagram. Karena keseringan lihat iklannya di Instagram, akhirnya gue tertarik buat nyobain plugin ini. Plugin yang gue maksud adalah Autofill. Plugin Autofill ini bisa kalian beli di ascript.com dengan harga sekitaran $50. Nah, pas awal gue lihat iklan plugin ini di Instagram, sebenarnya gue tuh kurang tertarik karena menurut gue efek-efek kayak gini tuh masih bisa lah dibikin secara manual, nggak repot-repot banget gitu loh. Jadi ngapain pakai plugin gitu kan? Tapi karena keseringan lihat iklannya, jadi ya udah dicoba aja gitu kan. Dan ternyata anggapan gue salah cuy. Ternyata plugin ini tuh cukup menarik karena bisa bikin banyak banget variasi animasi. Terus pertama kali gue pakai plugin ini, gue lihat settingannya tuh kayak nggak banyak settingan gitu kan, dikit doang, simple banget gitu. Cuman setelah gue pelajari ternyata nggak sesimpel itu cuy. Ternyata lumayan ribet. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung cobain aja pluginnya. Yuks. Oke, di sini gue udah install pluginnya ya. Dan sekarang gue pengen praktekin ke kalian gimana caranya pakai efek auto plugin Autofill. Pertama-tama gue bakalan bikin new composition dulu, Ctrl N buat bikin new composition. Di sini gue kasih nama logo aja. Terus resolusi 1920x1080, frame rate 30, durasi 10 detik karena ini cuma contoh. Oke. Nah, untuk contoh pertama gue bakalan bikin pakai teks aja ya. Jadi gue pakai teks di sini terus gue tulis apa ya? Misalnya YouTube. Oke, kayak gini ya. Nah, ini gue bakalan langsung tambahin aja efek Autofill, ada di effect and preset karena gue udah install. Kita cari di sini Autofill, nih ada di plugin everything, Autofill, klik dan drag masuk ke sini. Nah, sekarang tampilannya bakalan kayak gini. Yang tadinya warna putih sekarang rada redup, rada abu-abu gitu ya. Dan muncul efek Autofill di sini di sebelah kiri. Kalau bisa kita lihat, settingannya sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Dan nggak semuanya penting juga menurut gue ya. Menurut gue nggak semuanya penting juga. Gue nggak bakalan bahas semua settingan yang ada di sini, tapi yang pasti gue pengen kasih tahu poin-poin pentingnya lah. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya growth source. Growth source ini adalah titik ini nih. Nah, karena dia di sini poin, berarti dia bentuknya dalam bentuk titik kayak gini. Jadi dan titik ini fungsinya adalah titik untuk menentukan di mana animasi itu dimulai. Misalnya gue pasang di sini ya, titiknya mulai dari huruf Y di sini dan sebenarnya udah selesai. Kita bisa langsung preview. Untuk preview klik aja resimulate. Nah, dia bakalan langsung ada animasi seperti ini, bahkan tanpa keyframe gitu ya. Animasinya bakalan kayak gini cuy. Nah, cuman ini menurut gue terlalu slow animasinya. Nah, kita bisa kencengin dikit speednya ya. Untuk ngencengin speednya kita bisa ke speed di sini yang darinya 5 kita bisa naikin ke 15 maybe. Nah, terus resimulate. Nah, jadi lebih cepet ya kayak gini ya. Oke, bisa kita lihat sekali lagi. Jadi lebih cepet animasinya. Nah, dan by the way, ini kan yang abu-abu nih. Yang abu-abu ini seharusnya nggak kelihatan. Cuman ini tuh cuman buat preview aja gitu loh. Untuk ngilangin abu-abu ini kita bisa centang aja preview input di sini. Pem. Sekarang hasilnya bakalan kayak gini. Oke, nah itu dia. Ada beberapa settingan dari atau pilihan dari growth source ini. Ada yang points, terus di bawah points ada noise dan layer. Nah, kalau noise ini kalau gue klik, hasil animasinya bakalan seperti ini cuy. Ups, sorry. Kalau kita langsung preview pakai RAM preview gitu rada aneh-aneh ya. Kalau mau preview bagusnya klik resimulate ini. Nah, apa bedanya point sama noise ini? Kalau noise ini dia semacam bikin sebuah layer fractal noise ya. Terus karena fractal noise kan biasa hitam putih kan. Nah, dari hitam putih itu dia bikin semacam apa ya? Semacam mapnya lah. Jadi kayak yang putih itu ntar dari fraktal yang warna putih itu ntar muncul duluan gitu, dan hitam bakalan lebih telat gitu. Nah, ini juga sama-sama kayak gini. Jadi makanya munculnya itu random banget cuy, kayak gini. Nah, oke. Itu untuk noise. Untuk layer sebenarnya nggak penting-penting banget layer ini karena menurut gue nggak bakalan kepake juga sih kayaknya gitu kan. Gue bakalan jelasin lagi yang poin. Untuk poin bisa kita lihat di sini ada satu titik poin. Nah, ini contoh yang gua kasih ini cukup mudah karena semua hurufnya ini nyambung cuy. Ya, dari Y, O, U, T, U, B, E semuanya itu nyambung. Nah, gimana kalau misalnya gua ganti tulisannya jadi seperti ini? Misalnya gue tulis setempat ya. Nah, ini nggak kelihatan nih. Gua preview input dulu.
Karena kenapa nggak kelihatan? Karena titiknya nggak kena sama salah satu hurufnya ya. Jadi gue pindahin dulu titik ini ke sini. Nah, sekarang gue bakalan preview dan kalian lihat hasilnya bakalan kayak gini doang. Cuman huruf S-nya doang yang ke reveal, tapi tempatnya itu enggak. Kenapa? Karena huruf S-nya dan huruf lainnya ini, by the way ini kenapa setepat? Karena huruf S-nya ini enggak connect atau enggak nyambung dengan huruf E yang ada di sebelahnya. Nah, kalau gini ceritanya, untuk cara ngakalinnya kita harus nambahin 1 poin lagi. Di sini ada point count. Kalau bisa di sini ada pilihan juga 1 2 3 4 5. Untuk kasus seperti ini gua cuman butuh 2 poin. Mungkin kalian butuh 5 di tulisan kalian, ya nggak tahu ya, terserah gitu. Cuman di sini untuk kasus ini gue cuman butuh 2, jadi gua pilih 2 dan gua pindahin dulu titik yang kedua itu mulainya dari sini. Misalnya gitu kan. Sekarang kita lihat hasilnya bakalan kayak gini cuy. Nah, hasilnya bakalan seperti itu ya. Nah, oke. Jadi ini tuh dia nggak bisa muncul kalau misalnya tulisannya nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ini kan huruf S-nya kayak kurang bagus juga sih ya. Karena huruf S-nya itu pas animasi huruf E-nya udah jalan duluan, bahkan udah selesai, udah nyambung ke T gitu kan. Nah, kalau kita pengen lebih bagus atau misalnya dalam beberapa kasus ini bisa berhasil ya, kita bisa balikin point count ini ke 1 dan border mana nih? Nah ini border strength ini yang 100% ini kita bisa turunin. Border strength ini fungsinya apa? Border strength ini fungsinya adalah ini semacam kekuatan apa ya? Kekuatan bordernya. Jadi kekuatan pluginnya untuk ngebuat dinding biar kalau objek-objek kepisah tuh nggak connect satu sama lain gitu loh. Jadi benar-benar kepisah gitu. Kalau kita ngecilin kekuatan tembok border ini, bisa jadi ntar dia bakalan connect ke huruf E dan melanjut sampai ke huruf T di belakang sini. Jadi misalnya gue kecilin ya, semoga kalian paham sama penjelasan gue barusan. Misalnya gue kecilin, nah kayak di sini 41 misalnya. Sekarang kita lihat, nah jadinya seperti itu ya. Jadi walaupun 1 point count, tapi kalau border strength-nya diturunin, dia bisa jadi kayak gini cuy. Oke, nah itu. Nah, ini kalau dilihat kayak gini doang, kelihatannya tuh kayak biasa aja gitu loh pluginnya. Tapi kalau kita bisa pinter-pinter mainnya, misalnya kita coba kita coba modifikasi sedikit. Misalnya gue duplicate setempat ini, gue nonaktifin dulu preview input ini. Terus gue duplicate Ctrl D gue duplicate layer setempat ini Ctrl D sampai 4 kali atau 3 kali sampai ada 4 layer pokoknya. Terus gua geser-geser sedikit seperti ini ya. Nah, terus yang di bawah sini misalnya gua ganti warnanya pakai warna merah kayak gini. Terus yang di sini gua ganti pakai warna kayak kuning kayak gini ya. Terus yang di sini gua ganti pakai warna apa ya? Warna ungu, maybe ungu muda seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat hasil animasinya bakalan kayak gini cuy. Nah, buat bikin animasi kayak gini kelihatan jadi simple banget. Tinggal copy paste aja, tinggal duplicate layer aja kan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya gue pengen nyontohin ada yang namanya, dan ini adalah salah satu fitur yang menarik dari autofill adalah speed map. Kita balik ke contoh kedua aja ya. Gue hapus dulu ini semuanya. Terus gue masukin contoh 2 ini. Nah, by the way gue mau kasih tahu juga kalau yang tadi itu dia pakai teks ya. Autofill ini bukan cuma bisa bekerja dengan teks atau shape dan lain-lain, tapi dia juga bisa bekerja dengan file PNG atau file JPEG. Misalnya kayak gini. Buruk-buruknya misalnya kalian disuruh bikin animasi reveal logo gitu ya sama klien, terus kliennya nggak punya data mentahan dari logonya mereka cuma ngasih file JPEG-nya. Nah, kayak gini untuk pakai autofill ini walaupun pakai JPEG dia tetap bisa cuy. Caranya gini. Pertama-tama kita harus ilangin dulu background putih ini ya. Untuk ngilangin kita bisa ke ekstrak, tambahin efek ekstrak maksudnya. Klik dan drag aja masuk ke sini. Terus yang ini gue geser sedikit ke sini ya. Oke, kayak gini. Terus gue tambahin efek fill aja biar garis yang putih-putih di luar ini nggak seberapa kelihatan ya, karena jelek juga. Ups. Fill. Klik dan drag. Nah, sekarang gue pengen pakai warna putih misalnya ya.
Oke, sekarang gue bisa tambahin efek apa ya namanya, autofill. Gue sampai lupa cuy. Autofill, klik dan drag aja masuk ke sini lagi, dan speednya gue naikin karena kalau 5 tuh terlalu ini ya, terlalu pelan banget. Terus gue bakalan, karena ini, nah kita perhatikan di sini juga, ini banyak objek yang pisah-pisah, huruf T-nya pisah, huruf R-nya pisah, terus titik-titik ini juga pisah. Jadi untuk pakai poin, dan poin kan maksimal titiknya cuma 5 nih. Nah, jadi udah nggak mungkin nih pakai poin. Jadi kita pakai aja yang noise. Kita lihat dulu noise hasilnya seperti apa, kita lihat. Oke, kurang panjang timelinenya, panjangin dulu. Nah, bisa kita lihat di sini itu kayak ada ganjelnya gitu ya, kayak kurang enak gitu animasinya. Kenapa? Karena di sini tuh tiba-tiba kayak dia diam beberapa saat, nggak ada yang muncul sama sekali, terus baru nyambung lagi. Kayak ada pause-nya gitu, kurang asik dilihat. Nah, untuk cara ngakalinnya yaitu adalah dengan nurunin border strength-nya ini. Misalnya gue turunin ke 60 deh ya. Kita coba 60. Nah, jadi lebih bagus. Resimulate. Oke, jadi kayak gini ya, bagus ya. Udah bagus lah ya. Nah, ini dia kalau misalnya kita punya logo-logo seperti ini. Nah, untuk membuat, kalau bisa kita lihat ya, kita perhatikan sekali lagi di sini. Kalau kita perhatikan di sini tuh kayak kurang bagus gitu kan, ininya kan. Kayak terlalu apa ya? Terlalu kotak-kotak gitulah, kayak kurang dinamis gitu ya. Kita bisa ngedit dengan memanfaatkan fitur yang tadi gue bilang, yaitu adalah speed map. Nah, kita duplikat aja contoh 2 ini, Ctrl D. Terus dari layer yang di atas kita hapus efek autofill-nya ya, tapi kita tambahin efek Gaussian blur. Masukin, kita blurin dikit. Oke, kayak gini maybe 24. Terus gua tambahin efek apa ya? Level. Terus ini RGB-nya gue pindah ke alpha, dan ininya gue kayak giniin. Nah, sekarang kita balik atau kita sembunyiin dulu yang layer di atas, kita fokus ke layer yang di bawah yang ada efek autofill-nya. Kita fokus ke speed map-nya. Nah, speed map-nya untuk layer kita bakalan pilih contoh 2 karena contoh 2 yang di atas ini ya. Terus source-nya kita pilih effect and mask. Terus ada pilih Luma, oke? Nah, kalau kita lihat sekarang dia tuh hasilnya kayak gini cuy. Ini kurang kecil nih, ini 48 maybe. Kurang juga, mungkin turun lagi di sekitaran segini maybe ya. Kita coba resimulate dulu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini tuh udah nggak kotak-kotak lagi cuy, tapi dia udah rada melengkung. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat view speed map-nya ya. Karena speed map ini kan tercipta dari warna putih dan hitam. Nah, ini semakin putih warnanya, dia bakalan semakin cepat speednya. Jadi dengan logika seperti itu berarti karena di bagian tengah-tengahnya ini warnanya putih, jadi bagian sini tuh lebih menonjol duluan gitu loh. Lebih ada di sana, sedangkan bagian sini kan transparan, atau kalau bisa kita lihat tadi itu warna hitam juga. Nah, di sini jadinya lebih lambat, jadi dia melengkung kayak gini, dia nggak kotak-kotak lagi seperti tadi. Terus kita juga bisa kalau pengen ngelengkung banget juga, kita bisa naikin speed map influence. Misalnya gue naikin jadi 250 ya. Kita coba dulu resimulate hasilnya seperti apa. Nah, ini jadi lebih melengkung lagi nih. Nah, bisa kita lihat lebih melengkung lagi. Beda sama kalau misalnya kita pakai 100% seperti tadi. Coy, harus resimulate terus ya, nggak bisa. Nah, ini kan nggak seberapa melengkung seperti tadi gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Kita balik ke contoh yang terakhir ya, biar nggak kepanjangan juga tutorialnya. Ini logo gua hapus juga. Terus gue masukin contoh 1, yang contoh 2 ini gue hapus dulu, sorry. Terus nah, gue punya logo seperti ini ya. Ini logo. Terus gue bakalan bikin new composition lagi, Ctrl N. Terus gue kasih nama main, oke. Terus di dalam main composition ini gue bakalan masukin logo ya. Jadi ntar kalau misalnya kita pengen rubah-rubah gampang gitu loh. Logonya nggak usah dihapus efek dan lain-lain lagi, nggak usah ulang dari awal. Nah, logo ini bakalan gue duplicate, Ctrl D.
Terus hasil duplikatnya ini gue bakalan Ctrl Shift C untuk bikin speed mapnya. Gue kasih nama aja speed map, klik OK. Terus gue buka speed mapnya. Nah di logo sini gue bakalan bikin gue tambahin efek fill dulu ya, efek fill. Terus gue pakai warna putih ya. Terus gue pengen bikin kayak dia tuh kayak ngalir lebih apa ya, lebih kayak ini tuh gue pengen animasinya tuh kayak apa ya, kayak cairan yang nutupin sampai nge-reveal tengkorak ini gitu. Caranya gimana? Caranya adalah gue ke logo, terus gue klik kanan di sini. Di sini ada namanya layer styles. Di layer style gue bakalan tambahin yang namanya inner glow. Oke, inner glow, gue buka inner glow di sini. Untuk blend mode-nya gue ganti ke normal. Terus single color gue ganti ke gradient, opacity gue naikin ke 100%, terus softer gue pindah ke precise, dan gue bakalan edit gradientnya, edit gradient. Nah untuk edit gradientnya gue bakalan ini gue pindahin ke sini ke angka 10% ya, kayak gini. Terus ini gue mepetin ke sini sampai jadi kayak hitam putih gitu kan. Terus gue bakalan tambahin lagi satu di sini dan gue taruh di 20%, tapi yang ini warna putih. Terus ini juga seperti ini, terus tambahin lagi yang ini ke 30%, jadi nambah 10% terus. Dan kalau udah warna putih sekarang ini warna hitam, terus gue tambahin lagi, jadi kayak gitu terus ya sampai 100%. Ini gue percepat aja biar lebih cepet videonya. Oke, hasilnya jadi kayak gini, klik OK. Gradiennya udah seperti tadi ya. Terus gue bakalan naikin size nya kayak gini. Oke, naikin size nya sampai gede banget gini. Terus gue bakalan tambahin efek turbulent displace. Klik dan drag. Terus turbulence-nya ini gue turunin ininya sekitaran berapa ya, seginian mungkin. Terus ini naikin aja mount-nya sampai 100 lebih juga nggak apa-apa. Complexity-nya mungkin 3, jadi lebih acak lagi gitu kan. Terus apalagi evolution gue bakalan rubah atau pasang keyframe aja, bukan keyframe, expression maksudnya. Tahan tombol LT dan klik evolution, stopwatch di evolution. Terus gue bakalan ketik time kali maybe 90. Oke, ntar hasilnya bakalan kayak gini ya. Nah hasilnya bakalan kayak gini. Oke, sekarang kita balik ke main composition. Di main composition ini speed mapnya gue sembunyiin dulu. Terus di logo gue bakalan tambahin efek autofill. Nah autofill gue tambahin aja di sini. Terus titik ininya gue taruh di paling atas kepala sini. Terus apalagi nih, untuk speed mapnya kita rubah ke sini di speed map, source, effect and max, luma ya. Terus ini mungkin sekitaran 200%. Terus speednya juga gue naikin 15%. Sekarang hasilnya bakalan kayak gini cuy. Ini gue centang dulu. Nah hasilnya bakalan kayak gini cuy. Jadi munculnya tuh keren banget cuy. Bener gak sih? Jadi kayak dia ada sesuatu yang ngalir dari atas ke bawah gitu kan. Mungkin ini animasinya juga kecepatan, gue turunin speednya jadi 10 maybe. Kita lihat. Oke, seperti itu ya. Animasinya jadinya kayak gitu cuy. Mantap ya. Ini juga bisa misalnya kalau kita pengen, kita bisa kedua ini kita pre-compose aja, Ctrl Shift C ya. Terus gue bakalan tambahin efek, gue duplicate dulu Ctrl D. Terus yang di bawah ini gue bakalan tambahin efek fill ya. Gue taruh efek fill di sini. Bukan autofill dong. Gue pengen fill aja, bukan autofill, sorry. Fill aja. Masukin ke precom yang di bawah. Terus untuk sini gue geser-geser dulu. Yang ini juga, yang di bawah sini gue duplicate ya, Ctrl D sampai jadi 4 layer gini. Terus geser-geser dikit ya, biar bagus gitu. Terus untuk yang di bawah ini fillnya gue pengen pakai warna ini maybe. Terus yang di atas ini pakai warna yang ini. Terus yang ini pakai warna ini, oke? Atau ini kebalik pak? Ini kebalik, ini pakai warna yang rada gelap. Ini yang warna rada terang, yang di bawahnya yang rada gelap. Oke, kayak gini. Kita lihat hasilnya kayak gini cuy. Mantap. Gitu ya. Asik ya. Nah kayak gini cuy cara pakainya. Semoga dengan penjelasan gue ini kalian bisa paham gimana caranya penggunaan plugin autofill. Tapi kalau kalian belum paham juga dan kalian pengen lebih paham
tentang autofill ini, ntar gue kasih link tutorial dari pembuat pluginnya sendiri langsung di kolom deskripsi di bawah, ntar dicek aja. Menurut gue plugin ini tuh cukup menarik karena bisa banget buat bikin banyak variasi animasi. Nah, by the way, kalau kalian beli autofill ini, kalian nggak cuma dapetin pluginnya doang, tapi kalian juga bakalan dapetin semacam template After Effects itu yang udah dirancang sedemikian rupa hingga memunculkan animasi-animasi yang menurut gue keren banget. Contohnya adalah seperti ini. Di dalam template ini tuh ada sekitaran 25 template gitu ya. Tapi di sini gue nggak nunjukin semua template yang dikasih, gue cuma nunjukin beberapa aja karena gue males ngerender semua template, cuy, lumayan banyak 25 gitu kan. So gue cuma tunjukin beberapa template aja yang menurut gue paling bagus. Nah oke, itu dia video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang suka sama video ini silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau kalian mau request plugin apa lagi yang pengen di review di channel ini ya. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Dan terakhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Itu aja. Bye.